Kenapa kau menangis, Yuli? Eksekusi ide itu penting. Yang kedua adalah Iya tadi itu ke video pendek. Ini biasa banyak bikin konten TikTok. harusnya ada. Maksudnya bagus sudah masukannya deh. Artinya kita itu dituntut harus lama tidak produktif. Iya. Karena begini, ketika ide itu terlalu lama disimpan, ide itu kadaluarsa. Iya kan dia nanti. Maksudnya begini, pas sudah ada yang dipikiran kan, sampai kau kan ajak teman-teman. Nah, diskusi ide itu harus didiskusikan dulu bagaimana kita eksekusinya. Karena yang paling terberat dari ide itu adalah eksekusi. Iya. Oh sudah begini gambarannya kita di sini idenya. Tapi ketika di lapangan biasa, kenapa begini jadinya? Sama kayak menulis kan? Menulis kita sudah bikin jalur cerita seperti ini. Tapi ketika sementara ketik begini, ada lagi ide masuk. Ih, benar nih. Jadi berkulit dengan perjalanan. Tapi kita harus ada adaptasi, ada ide yang harus dipertahankan, ada juga yang tidak usah. Begitu sistem. Jadi kalau bicara ide yang paling mahal itu ide. 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 Oh, sudah tahu kemarin. Sudah. Biar saja. Terserah kalian. Nanti di Iya, yang paling mahal kan ide. Orang kayak sekelas Bill Gates, siapa semua yang pendiri Amazon, pendiri Facebook itu kan mereka dia punya modal sebenarnya. Iya. Mereka yang punya ide. Nah, ada zamannya dulu di mana kita orang itu hanya orang-orang yang berotot yang dapat banyak uang. Maksudnya mereka yang paling kuat kerja, yang paling kuat bekerja yang dapat uang. Ada lagi tahap selanjutnya yang namanya yang paling banyak informasi dia banyak uang sekali. Yang orang kaya kayak lawyer, informan, guru, dosen itu orang-orang kaya setelah zaman itu. Jadi yang paling pintar, yang paling banyak anunya. Nah, ada tahap selanjutnya yang paling banyak idenya. Saat ini itu zaman ide. Siapa punya ide? Kayak Tokopedia itu kan, Tokopedia bukan orang kaya dia itu. Tapi karena dia punya ide, begini cara mempertemukan penjual dan pembeli. Sampai begitu juga kita ini kan, kayak kita industri kreatif bikin video ini ya. Ide sudah ada kadang-kadang, eksekusinya tidak ada. Jadi begini ya, orang kreatif itu justru dia harus berbeda dari orang lain. Dia boleh sama. Kenapa itu biasa kita ada namanya plagiat, mengikuti idenya orang? Itu karena kreatif di luar dari pelajaran kreatif itu. Contoh beginilah, kita anak ini maafin. Apa gunanya sapu? Sapu. Iya sapu. Membersihkan. Yang membersihkan. membersihkan. Menyapu. Ini ya, kenapa kita? Apa gunanya payung? Melindungi dia dari hujan. Melindungi. Sama. Sama. Melindungi diri. Yang berdiri kan? Sama kan? Nah, ini membuktikan teman-teman masih menggunakan ide eksakta. Jadi dalam kepala kita ini ada dua tempat, otak kiri dan otak Kanan. Otak kiri bicara tentang hal sifatnya fakta, realita, kenyataan. Kayak kita bicara saat ini pakai otak kiri. Nah, orang-orang kreatif itu menggunakan otak bagian kanan, tempat imajinasi, intuisi, dan kreativitas. Itu otak bagian kanan. Teman-teman bilang itu tadi berarti teman-teman masih menggunakan otak bagian kiri karena kenyataan, kan? Orang pakai payung itu hanya orang kalau hujan, orang pakai payung itu kalau panas, dia pasti pakai payung. Bagaimana kalau saya sudah tua, ada anjing lewat, jadi apa ya? Nanti kalau kita memang betul-betul buat konten apa kita butuh orang, kita panggil Komi atau Makan bos. ini kopi tidak dikorek. Saya korek sih. Kok korek? Tapi keluarkan tuh. Belum baik, ini campur deh. Iya. Itu tidak beri aja. Kenapa baunya kalau lucu? Jadi aku punya kabar sama saya. Saya mana dua? Ini nggak ada. HP sih mana lipo? Terserah apa. Iya kurang. Baik, alhamdulillah. Jadi kemana? Lanjut. 3 orang. Lu tidak kelihatan kau? Hah? Yuli. Di dekat. Sini Yuli. Yuli. Misalnya di sini. Jangan bawa belakangan. Blocking. Atau Blocking. pada dua gini, sampai ke pundaknya. Tidak boleh.
Deh boleh. Marah tay aku. Kamu duduk sama pegang padi dulu, pegang muda. Oh iya boleh sip. Aman. Aman. Mantap. Tutup ini jalan. Iya. Gak ada tahu. Sorry. Kamu gitu. Rival makan sih. Bilang enak. Enak sekali. Kalau enak sama lagi sama. Yuli boleh. Kalau bisa aku deh. Oh, Gimana nama Puan? Apa lagi? kita wae lu. Oke. Kan Kenapa cara sama promosi kerjaan di juga? Jadi teman-teman kita lagi makan. di tahu kita lagi makan. Mari makan. Seluruh SFX Sama kita. naik pakai ko. Kira ko bilang naik kota organisasi suap. Saat ini sama kan mengikuti semua. Bisa. Ada kayak ini sama. Dong. Ano? Iya, semoga sempat sehat ayahnya. Ah, Semakin tinggi apa? Semakin jatuh sakit juga jatuh. Ekspektasi. Ekspektasinya terlalu tinggi akan melahirkan sesuatu hal yang lebih menyakitkan. Ada orang bilang mencintai itu yang paling bahagia itu adalah mencintai dan dicintai juga. ya bahagia Toh? sekali. Nah, yang paling susah itu ketika mencintai dan tidak dicintai. Tapi laki-laki yang terus berjuang akan lama-lama akan muluhkan hati wanita yang ingin dicintai. Itu terbukti banyak kali. Pengalaman berarti. Harus berbagi pengalaman. Supaya kita lebih banyak berjuang. Kalau saya sebenarnya lebih fokus tentang itu, bagaimana eksekusi ide kreatif itu. Harus ada jadwal, kita harus membuat jadwal. Kalau saya ditanya tentang menulis itu, menurut saya punya jadwal. Minimal satu hari itu banyak 10 lembar. Kalau dulu masih fokus-fokus menulis ya, sekarang kan sudah ada bikin video, baru usaha thrifting. Jadi tidak ini. Ya, jadi eksekusi ide itu penting. Yang kedua adalah harus ada target kerja. Jadi kita Kayak kamu aja sedikit. Jadi yang penting karakam sudah. Yoi. Aman juga. Oke, lanjut. Begini cara Alif. Itu sih. Kita bicara apa? Brainstorming. Namanya kalau istilahnya itu brainstorming. Ini ditanjukan oleh siapa namanya ini. Pokoknya ada penemunya. Iya. Brainstorming itu adalah badai pikiran. Contoh, kita menemukan satu ide, kemudian bagaimana cara ide itu supaya menjadi lebih berkembang. Coba kasih satu ide, apa kira-kira ide? Kalau kan, masih berbeda aja maksudku itu. Saya juga sama kayak dia. Kamu masih nunggu nih kan? Satu-satu kasih deh. Apa kira-kira? Kalau bikin video. Video. Oh. Iya. Kamu ya? Buat konten itu. Hah? Usaha. Lihat. Jangan lupa. Oh beda Yang Ibrahim. aneh waktu di Pesiparu nih siapa? Mau dipakai band loh, apa? Kalau anu apa? Julian. berdagang. Dagang. Sama sudah usaha. Sudah Sekarang usaha. Kayak bisa. Anu, Konten. konten ah? Yang terlintas sekarang konten. Yoi konten. Baru? Saya ditanya. Iya. Ya Allah, perkembangan di otakku sekarang ini cuma bagus. Ide. Nah, ini sudah Itu ide. Ini ide. Karena ini namanya brainstorming. Ide yang tidak ada tadi jadi ada. Sekarang bagaimana ide ini bisa dieksekusi? Ini bagaimana caranya disatukan jadi satu kalimat? Bucin konten video usaha. Usaha bucin menjadi konten video. Ah! Usaha gue di konten Iya. itu. Video konten bucin itu ada usaha. Usaha gitu. Video Konten bucin konten bucin adalah usaha. usaha. Kalau ada usaha lagi gitu. Nah, Berarti Mbak Bucin usaha dan berbucin. Kan itu buat konten. apa? Selain ini. Oke, kita video konten bucin usaha.
Nah, dari sini, ini kan ide awal sudah terbentuklah ide besar. Ini tadi brainstorm dan yang tidak ada menjadi ada. Ini bisa teman-teman praktekkan untuk mencari konten-konten yang lain juga begini. Nah, dari sini akan lahir video konten bucin usaha. Kira-kira untuk mendapatkan ini apa yang harus dilakukan? Pertama, apa gitu? Niat. Kita sudah ada ide ini, sudah ada ide, kemudian ini ide kita fokusnya ke video, kan ini video kan? Nah, video tentang bucin supaya jadi mata pencarian kita. Berarti kalau bicara mata pencarian, bicara satu YouTube. Ya. Karena kita sudah bicara tentang bagaimana bisa menghasilkan uang. Selanjutnya apa lagi? TikTok. TikTok. Lihat tuh. TikTok. Apa lagi? Instagram. Instagram. Betul. Instagram. Iya. Apa lagi? Facebook. Di Twitter. Pertanyaannya, milenial sih sudah punya platform semua ini. Itu berarti kan, nah di sini kita sudah bisa survei apa kelemahannya kita. Namanya ini membaca peluang, kelemahan, kekuatan, Analisis SWOT. analisis SWOT, tantangan. Ini namanya analisis SWOT. Kita sudah menemukan masalah. Besia, gitu kan ya? Iya, iya. Maksud berat. Kita sudah menemukan masalah kan? Apa masalahnya kita selama ini? Kita ingin video kita ingin dijadikan usaha. Kita ingin video kita mau dijadikan ada menghasilkan uang. Kita ingin video bucin kita dijadikan sebagai mata pencarian. Karena sekarang lagi tren itu kan, bagaimana bucin dijadikan sebagai mata pencarian. Nah ini Instagram. Pertama ini teman-teman harus buat platform. Bicara tentang Instagram berarti bicara tentang video pendek. Tentang foto. Pertanyaannya teman-teman sudah bikin video pendek atau foto? Sejauh mana? Nah dari sini nanti akan lahir pertama yang lain nanti riset. Penelitian. Tren pasar sekarang lagi sudah video apa, foto apa. Nah itu menjadi riset. Video sure. Atau video shoot 14 HP sudah kurang tahu. Jadi muncul sudah riset. Pak cari-cari, oh ini konten yang bagus, ini konten yang diterima di Palu, ini konten yang diterima di Indonesia. Kenapa? Saya ketika tulis buku, kenapa bukan pakai logat Palu? Oh, kenapa? Tapi pakai logat Indonesia. Maksudnya Jakarta bahasa umumnya bahasa baku lah. Karena saya ingin ambil pasar yang lebih besar lagi. Begitu teman-teman ini kan, teman-teman yang ada di podcast milenial ini, bagaimana? Kenapa skema pasar kita masih orang Sigi saja atau orang Palu saja atau orang Sulawesi? Karena yang kita jual di situ masih seputar Palu Sigi. Kalau teman-teman yang lebih besar lagi mungkin bisa diundang kemari wali kota, gubernur. Nah, soal target itu, soal target itu. Bagaimana gubernur datang? Kalau teman-teman kayak mau ajak, saya ada kenal, banyak saya kenal dengan penur saya dekat sekali dengan saya, maka sudah dekat sekali dan selesai. Saya bisa datang ke dia kemari untuk teman-teman wawancara. Nanti dia akan pemikiran global kan, pemikiran global bagaimana dia bangun kabupaten Sibai jadi kabupaten ini, mungkin bisa jadi ke depan Pak Bupati, bisa jadi ke depan. Nah ini tadi, berarti ini yang belum kena. Kenapa hari ini pertama kita belum sempat kenal? Kalau ini teman-teman bisa lakukan dalam waktu dekat saya 1-2 bulan meledak milenial. Apa kalau tidak ini dilakukan lama-lama bosan sendiri kamu kumpul? Iya. Bosan sendiri kumpul. Sama kalau pacaran kan? Kalau cara kemana tidak enak juga. Harus mesti nggak usah ide. Harus meraju. Kenapa kau meraju? Harus dilarang sedikit. Jadi diamkan. Kalau diam lama-lama sudah hilang sendiri nanti. Kita ini hanya disuruh jaga jarak, bukan hilang kabar. Ya. Oh, iya. Iya. Berarti Iya. Ya, memang betul. Itu kan pemerintah suruh. mengimbau. Ya, Hilang hilang kabar. Gimana? Nah, Kayaknya saya sama kayak perempuan minta maaf kan? selalu ada. Iya, saya tahu saya salah, tapi kau juga yang salah duluan. Namanya perempuan minta maaf itu. Iya, saya minta maaf, tapi kau salah duluan. Pengalaman. Dan begitu. Begitu sebenarnya. Jadi yang harus teman-teman lakukan di podcast ini harus begitu. Kalau tidak ada
kalau dalam dunia usaha namanya penetrasi. Kalau tidak ada penetrasi begitu orang akan monoton. Bukan bicara apa? Akan tidak temukan titik kejenuhan. Jenuh, bosan. Karena begini ketemu gitu. Coba kalau kita ketemu, mana kita besok, kita ada target. Target tahun ini kita dapat 1000 subscriber. Target tahun ini 1000 subscriber sekaligus YouTube-nya kita bisa dimonetisasi. Itu target. Sehingga semua orang di sini bagaimana pemikirannya menuju itu. Kalau kita beda-beda visi nih, banyak visiku baca di cewek bisa di podcast ini. Bekas terkenal podcast itu baca dapat cewek. Kalau dia ini lagi visiku di podcast ini untuk bekas terkenal rumah. Beda-beda visinya, tidak akan ketemu. Apalagi kalau ini banyak, saya mau terkenal di kota Palma, banyak pemilu saya mau berkreativitas, itu tidak sama. Tidak sama visi dan misi. Kalau mau menuju tujuan yang bersama harus sama visi dan misi. Itu harus dicari dari pasangan yang sama visi dan misi. Visi misi. Bedakan visi dan misi dengan visi dan misi. Visi di Bali yang Banua. Visi misi. Iya, jadi kalau ini harus teman-teman lakukan analisis SWOT ini, baca peluangnya, apa peluangnya kita podcast pertama yang setahu saya podcast pertama di Sigi yang akhirnya podcast terus. Lalu ini bangsa. Itu kekuatan. Jadi ketika teman-teman nanti pengen datang dari Pak Bupati kan, Pak Bupati kami mewawancari Bapak. Siapa kamu? Kami dari podcast si milenial Sigi. Ada posisi tawar. Oh iya. Siapa kau? Saya sendiri. Bapak kau? Bapak bicarain Bapak. Ada posisi bergening, ada posisi tawar. Tapi kalau kau punya, saya punya podcast Sigi. Ya bayangkan kalau datang si Bupati. Tahu? Bisa kita undang. Nah itu posisi tawar kita ada karena kita sudah punya ini. Tapi kalau cara kita membawa konten ini menonton dari begitu saja, begitu susah. Dan saya ini kan sama kayak kita pacaran kan 3 bulan saja senang-senang, bahagia, di mana beb, apa semua. Tapi ketika setelah itu yang paling penting adalah komunikasi. Sama ketika kita mencintai orang, pastikan komunikasi nyambung. Jadi ketika kita sudah berumah tangga kan, otomatis kecantikan akan pudar, kekuatan fisik akan hilang. Yang terpenting adalah komunikasi. Bicara-bicara di pinggir sawah, minum kopi, sambil jalan ini sawahnya. Di sawah. Saing. Lain-lain sawah. Iya, jadi itu tadi yang harus teman-teman lakukan kalau ingin lebih harus buat, namun ya harus bikin YouTube-nya, harus buat apa tadi? Setelah sudah besar ini podcast Segi Milenial, kamu bisa bikin merchandise, baju podcast Segi Milenial. Itu pasti. Toh, bukan hanya mau pakai pribadi, tim ini tidak, tapi pakai menjual. Iya. Jadi ketika ada nanti ada undangan, pokoknya ada apa namanya, ada acara event ke Sigi, kamu diundang karena kamu punya bus bergening, kamu punya stand sendiri, podcast Sigi Milenial. Berapa orang saya di situ. Nah, kamu juga punya jual merchandise, gantungan kunci. Nah, itu tadi sebenarnya bisa dikembangkan lewat menulis buku begitu. Harus ada premis. Premis begini. Kayak contoh buku kedua kan, Melelang Tilang. Seorang tokoh namanya tokohnya Aku. Aku nama tokohnya. Tujuannya adalah membahagiakan si kau. Membahagiakan Sikap. Sikap yang manis. Aku rela kau pergi dengannya. Membahagiakan si kau. Rambut yang pada Aku ini tokoh. Tujuan halangan. sekarang orang kita kan tidak enak kalau tidak ada pembahasan. Halangan. Tokoh, tujuan dan halangan. Tokoh itu aku. Tujuannya adalah membahagiakan si kau. Halangannya orang berbeda kasta. Khususnya si kau ini orang ada. Sedangkan si kau ini ereng. Sama doi. Lihat doimu. Jadi tadi hampir semua ini harus pakai begini. Harus ada tujuan. Contoh tujuan selanjutnya adalah tokohnya Avengers. Tujuannya mengalahkan Thanos. Ini premis ah. Premis ini film bagian semua sampai bagian semua. Kemudian halangannya adalah dan Thanos hebat. Thanos kuat. Thanos kuat. Thanos banget. Dari sini nanti akan ada cerita
bagaimana Avengers bisa berkumpul? Oh, didatangi satu-satu sama Iron Man. Tony Stark itu kan, didatangi satu-satu diyakinkan untuk bergabung di Avengers. Kemudian tujuannya jelas mengalahkan Thanos. Orang sudah teliti apa yang menjadi kelebihan Thanos, apa kekuatan Thanos. Kalau nanti Thanos kuat, dari sini akan lihat cerita. Begitu juga bikin video pendek itu. Asal tokohnya siapa, tujuannya apa, halangannya apa. Semakin bagus kamu meramu halangan, akan semakin enak cerita didengar. Bahan bakar ikatan cinta, film ikatan cinta adalah masalahnya. Coba kalau ada masalah ikatan cinta katanya, tidak orang nonton film. Hari ini dia bahagia, besok dia bahagia, seminggu kemudian dia masih bahagia, 1 tahun kemudian dia masih bahagia. Tidak ada film. Hari Senin, hari ini dia bahagia. Tapi sakit loh. Satu minggu dia bahagia. 3 tahun, 1 tahun dia bahagia. Tahun selanjutnya mulai ada orang ketiga datang. Orang sudah mulai ada apinya. Orang ketiga datang. Jadi bahan bakar dalam sebuah itu adalah masalah. Itu bahan bakar. Semakin banyak masalah, semakin banyak membuat. Begitu juga kalau kamu bikin video pendek, ada tujuan, ada halangan, ada masalahnya. Saya yakin kalau memang teman-teman bisa podcast milenial bisa bikin film kayaknya sudah. Atau komik yang tulis kita Bisa ya. komik yang tulis Dan Penulis naskah. Jangan kau ragukan ini. Begini ya, bukan. Bisa saya bikinkan, maksudnya bikinkan. Cuma itu tadi, saya maunya otak ini hasilnya kamu semua. Dok, maksudnya kalau segala sesuatunya dibantu, saya mengantar. Kalau ada masalah masih mari kita diskusikan. Maksudnya ini kamu semua. Jadi ketika nanti yang, ini kita pikiran kita sama-sama. Nah kalau pikirannya aja dulu di sana, kan tidak ini. Maksudnya saya sudah bisa menulis sejarah. Maksudnya sejarah lewat karya-karya, tulis buku dan lain sebagainya itu sejarah. Semuanya kamu nulis sejarah kamu sendiri juga. Coba kasih masuk di YouTube film. Jadi podcast ini ada sering ada film. Nah idenya mulai dari bagaimana menulis naskah. Ega lama bisa kan kita orang buat chat terus. Beb, lagi di sini lagi mandi nih Beb. Udah nggak belum? Mama Visi dong. Visi. VCS. Papa belum Pak. VCS. Video call silaturahmi. Bat. Pap dan Pap dulu nih. makan saya dulu Pap. lanjut lagi Lanjut. Pap. Iya. Fadel kita mau kemana dulu Anda tadi rekam itu. Hah? Mau kemana kan? Anda tadi rekam itu. Kemarin di depan kamera. Mau kemana Jo? Lu bapak ini kamu mau bau. Itu kan mau mengadil lagi kan deh. Tamu soalnya Tamu soalnya kan deh. Jika uwe. Kasih masih tutup bau. Ambil nopot kucing Bandung. Kamu saya. suara Surabaya. anak yang digasih tamu soy. Apa hubungannya dengan saya bilang suara Surabaya dan? Kenapa kau kone? Kenapa kau kone? Bahasa itu yang batangkap hati juga. Nah, Sesuatu yang disampaikan dari hati. Berarti kau paham. Kau yang paling hal tersebut kau tahu apa? Hal tersebut di dunia ini apa? Memahami perempuan. Sebenarnya tidak susah. Tidak susah memahami perempuan. sebagai Baru. laki tidak susah. Tidak Semua susah. laki-laki yang terlalu berbelit-belit lari Nah. kiri lari ke kanan. Padahal kita itu Terbelit bagaimana? Makan sama kita dia. Kita mau sama makan sama makan sama. Pas datang di sana, Oh, cuma sama dia somai kan? tapi kebanyakan Beda rasanya. You know deh, kabar. kalau ditanya Dari perempuan bicara kemana saya. terserah. Makan di mana kita tuh? Iya, saya minta maaf, kau yang salah. Nah, itu susah itu. Coba Ya, kau dulu. tidak begitu lah. Itu mungkin sampai begitu sampai Iya. mana? Sampai Kau kau kalau ditanya, Tapi justru karena itu, Saya dewasa. apa? Kalau tidak benar kayak bukan juga Cie jomblo. di dalam tim, Saya jomblo gitu. di dalam tim itu kalau tidak perempuan tidak juga. Dana. tapi kalau ditanya kita mau kemana terserah. Dan itu sebenarnya tadi tantangannya tuh. Padahal sama-sama somai tapi itu yang diperdebatkan. Yang di mana? Perempuan. Gimana? Terserah kau. Kau bawa ke pasar enak. Apalagi terus ini nah. Perempuan kita kau bawa ke pasar atau ke mall hanya beda 5.000 maka dunia. Baik. Kacau. Hanya beda 5.000 saja.
Begitu kan? Beli saja 5.000 juga. Oh, kabel. Jangankan 5.000, 1.000. Kalau di sana kan kita bagi. Bukan begini. Kamu juga kalian tuh kenapa pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan itu jelas? Laki-laki mencari nafkah, perempuan berurusan anak-anak. Itulah perempuan itu Iya, istimewa. karena itu tadi lah. Coba ya kan kalau laki-laki itu hamil. Dan kita rasa nafkah ya, bukan nafkah kamu nih. Apalagi hamil, muridmu, patah Maka dia batin. menceritakan kita dengan secara dia bilang bahwa wanita itu adalah istimewa. Iya. Jadi kalian juga bagi laki-laki harus mengistimewakan karena memang sudah sejak di apa namanya? Kau ratuku. Kan perempuan itu kan berasal dunia kan? Tuh raja. Udah, Punya enggak ada. bagi tugas kan? Bukan kesetaraan dalam artian kesetaraan yang dimaksud itu sebenarnya perempuan dan laki itu adalah pembagian tugas yang jelas. Iya. Kalau begini, laki-laki tidak bisa bermasak sekaligus terima telepon dan baca ke anak. Tak balik belakang. Pasti. Bermasak, baca ke anak, baca telepon. Tidak bisa. Karena kita orangnya fokus, laki-laki itu fokus. Rahasianya laki fokus. Kalau perempuan bisa. Iya. Sampai pecet sebelah. Kamu ngomong. Karena penelitian yang perempuan itu Nyanyi. tesan Iya, tiap betul. hari itu hampir berapa puluh ribu kata-katanya. Laki-laki 1.000-an saja, perempuan lebih 6.000-an. Iya, siapa ada di penelitian? Di 6.000. Jadi memang wajar perempuan itu dan juga memang dibutuhkan Jadi perempuan belajar. yang cerewet karena 40.000. untuk mendidik anak itu harus perempuan yang cerewet karena semakin banyak kosakata yang dikuasai oleh perempuan semakin jadi pintar anak-anak. Kosakata. Juga berarti. Semakin Ya, banyak. gimana ya? Kata dikuasai seorang ibu. Banyak bicara itu lebih gimana yang marah juga. Kamu salah. Himingan aku suarakan banjir ini. Tapi kan katanya bagaimana dulu toh Iya. lagi. Intinya itu saja wanita yang cerdas harus dipertahankan. Wow. Toh Barometer cerdas itu bagaimana? Ini pada sih pengen dimanfaatkan untuk mana? cerdas karena kalau dia cerdas dia tahu kata-kata apa saja yang harus dikeluarkan. Toh Keluar di mana? dari mulut. Dan Keluar juga- di dalam. Dan juga laki-laki kalau dilarang seperti disuruh, coba disuruh kayak dilarang. Bagi kalian laki-laki. Ya Allah. Nembok tak. Mari Nah, bergerak. sebenarnya butuh perhatian juga. Iya saya tahu butuh perhatian. Cuma laki-laki kalau sudah diperhatikan begini lagi nanti naik lagi menginjak. Nah. Ya benar. Laki-laki tuh. laki-laki itu pertama tinggi gengsinya. Sekali ini saya Terus gengsi sekali. sekali. Yo Perempuan, ini. dia hanya diam dan ingin dimengerti. Gila sekali. Diam dan ingin dimengerti. Kalau dua-duanya tidak mau meredam ego, tidak akan lama hubungan. Iya. Laki-laki yang dengan kekuatan gengsinya yang tinggi, perempuan Saya dengan selalu mengalah. perempuan dengan diamnya dan ingin dimengerti. Mengapa haruslah? Tapi kalau karakter seseorang yang dewasa dia bakal paham. Iya. Jadi karena dia tidak mau supaya hubungan rusak atau gimana ya walaupun dia tidak salah dia tetap mengalah. Itulah orang yang Kalau yang penulis tidak dewasa. Jepang itu, dia bilang tidak akan pernah kutemui makhluk di dunia yang paling mencintai adalah wanita. Gimana? Penulis Jepang, siapa namanya? Tidak akan pernah dia temui makhluk di dunia ini yang paling mencintai selain wanita. Karena itu tadi kan, pertama kita orang memang besar dari perempuan, mamanya kita kan yang paling besar. Coba kalau minta apa-apa kita, nanti Tina, kalau kayak cocok, jangan kalau minum es pas hujan. Nemo, mungkin kita bilang, oh, ya benci saya kan? Berarti tidak semuanya itu kebaikan ini anak. Tapi kalau dan papa, Pak minum es, kami Minum saja. Bang Ipi bertanam. Iya, itu papa memang itu mengamukan apapun yang menjadi diinginkan anaknya kan. Iya. Bang Ipi bertanam. Sedangkan perempuan dia selalu berpikir bagaimana Nah, demi itu udah kebaikan. pahlawan. Mama Terus terlalu jauh kekendaannya. Iya. Tapi masuk semua itu. Masuk semua. Masuk semua. kan di situ tadi ditulis bucin. Masuk semua karena Jadi masuk perjalanan untuk Siapa bucin. tahu besok kita buat konten bucin dong. Ya ini tadi ya. Iya. Selamat hari Imlek. Ampau. untuk teman-teman. Ada buat saya. Untuk teman-teman yang merayakan Ampau. Imlek hari ini. Oh iya. Gimana? Siapa itu? Siapa? Oh, Kamar sebelah. selamat tahun baru Imlek
bagi yang merayakannya. Yang- Salam toleransi ya. Yang mau ambil lampu imlek silakan lantai 2. Lift di bawah silakan. Yang mau panai langsung view. Semangat View. penyembuhan. Bio, Pur. Valentine tanggal 14. Bu, ada coklatku. Oh iya. Satu Ada hektar. coklatku dong. Satu hektar satu. Berarti saya caption saja dulu saya. Oh, siapa tahu teman-teman yang mau kasih ide-ide baru untuk teman-teman milenial. Begitu lah. Kita mungkin sampai begitu sampai mana. Sampai Kau Aku gimana ditanya. ya? Tapi justru karena itu, Saya dewasa. apa? Kalau tidak ada pemenang kayak bukan aja ya? Iya jomblo. Di dalam